Bismillahirrahmanirrahim. Pada kasus yang kedua ini ada disajikan coach, kemudian coachi dan pengamat. Untuk coach diperankan oleh guru, kemudian coachi diperankan oleh murid, dan pengamat diperankan oleh salah satu CGP begitu. Nah, ini kasusnya seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les terhadap guru yang menyelenggarakan les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik daripada murid yang tidak mengikuti. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Di bawah ini atau berikut akan disajikan tentang simulasi atau jawaban terhadap kasus 2 berupa dialog. Assalamualaikum Pak, maaf saya agak terlambat, barusan ada tugas yang harus saya selesaikan Pak. Waalaikumsalam nak, gak apa-apa. Ayo silakan duduk. Kira-kira apa yang dapat Bapak bantu ya? Malam nampaknya sangat serius, pengen curhat sama Bapak. Oh iya Pak, memang benar. Dalam WA itu saya sengaja memilih Bapak untuk menjadi teman diskusi saya. Saya akhir ini agak galau Pak. Wah, kayaknya berat nih, ada galau-galau segala. Coba, kamu nggak usah sungkan-sungkan. Curhat saja sama Bapak. Ada masalah apa sih nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil Pak. Maksud kamu nak, kamu dibully? Bukan Pak, bukan itu. Tapi ini masalah dengan perlakuan terhadap saya Pak. Saya merasa tidak nyaman mengikuti pelajaran mata kuliah dan kimia Pak. Gitu ya. Memangnya apa saja yang membuat kamu tidak nyaman? Saya adalah termasuk salah satu siswa yang tidak ikut les Pak. Oh gitu ya. Terus? Saya sering disindir oleh Pak Multazam karena mungkin tidak ikut les privat. Bahkan nilai saya selalu di bawah teman saya yang ikut les privat Pak. Apa kamu sudah bicara baik-baik dengan Pak Multazam? Mungkin jika sudah diberi pengertian, kayaknya beliau mau memaafkan kamu. Belum Pak. Saya pikir mungkin saya nanti akan semprot sama Pak Multazam. Itu kan baru dugaan kamu nak. Yang Bapak kenal, Pak Multazam itu fair, baik, dan dapat memahami orang lain, juga sudah mendapatkan informasi. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu saya harus mencoba berkomunikasi baik-baik dengan Pak Multazam ya Pak ya. Tepat sekali. Nah, dari hasil diskusi kali ini, apa yang menjadi rencana kamu nanti selanjutnya nak? Kalau begitu saya mau mencoba Pak, dalam waktu dekat ini saya akan segera menemui Pak Multazam Pak. Bagus nak. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan kamu persiapkan untuk meluangkan waktu saat bertemu nanti dengan Pak Multazam? Ya pertama saya akan mempersiapkan bahan pembicaraan tentang ketidaknyamanan saya selama ini. Kemudian kedua, saya akan berlatih berbicara di depan cermin Pak untuk melatih ekspresi bahasa tubuh saya agar komunikasi saya santun dan tidak menyinggung perasaan Pak Multazam. Luar biasa kamu nak. Ternyata kamu pandai mencari solusi nak. Nah, agar pertemuan dengan Pak Multazam dapat terlaksana dengan baik, kira-kira kamu akan melibatkan siapa saja yang dapat membantu kamu? Kalau itu mah Pak, biasanya kan saya suka minta sama Elvira Pak, teman saya kelas 12 IPA 3. Terus kalau Elvira mendadak tidak bisa gimana? Ya kalau nanti Elvira nggak bisa, saya akan tetap komitmen Pak untuk menemui Pak Multazam dengan segala risiko yang akan saya hadapi Pak. Nah, dari awal hingga akhir, kira-kira diskusi kali ini membuat kamu lega nggak nak? Alhamdulillah Pak, kini saya merasa memiliki kepercayaan diri lagi. Di samping itu perasaan saya akan lebih tenang Pak. Kamu memang siswa hebat nak.
Bapak bangga sama kamu. Bapak harap kamu lebih nyaman dalam mengikuti pelajaran ya. Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit Pak, minta izin mau masuk kelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanggung jawab saya sebagai pengamat ketika mencermati apa yang telah diperankan oleh Pak Yudi sebagai coach dan coachingnya Pak Usman, yang mana kasus 2 ini masalahnya atau persoalan yang dihadapi oleh coach itu cukup menarik kaitannya dengan hubungannya dengan guru yang merasa tidak nyaman ketika ada interaksi di dalam kelas. Nah, sebagai pengamat setelah melihat kasus 2, kemudian skenario dan pembicaraan antara coach dan coach ini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Yudi sebagai coach dan juga Pak Usman sebagai coach itu sudah sangat baik. Yang pertama, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa langkah-langkah dalam model Tirta itu kita tahu bahwa yang pertama harus ada tujuan. Jadi coaching itu harus ada tujuan. Dan di sini Pak Usman sebagai coach itu sudah membuat pernyataan atau pertanyaan ketika dalam dialog itu dia mengatakan, saya merasa diperlakukan tidak adil Pak kepada Pak Yudi sebagai gurunya. Nah di sini jelas, pada pernyataan inilah coach menyampaikan tujuan coaching pada coach untuk mendapatkan solusi dari perlakuan tidak adil yang diterimanya. Kemudian dari Tirta ini yang kedua kita tahu adalah identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, di sini saya ingin memberikan komentar bahwa Pak Yudi sebagai coach sudah terlihat memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Terbukti dengan adanya pertanyaan, gitu ya? Memangnya apa saja yang membuat kamu tidak nyaman? Nah, pertanyaan ini dan seterusnya itu terlihat bahwa Pak Yudi sebagai coach dan coachingnya adalah Pak Usman sedang melakukan sebuah proses identifikasi dari persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach, dalam hal ini Pak Usman sebagai siswanya. Nah, kemudian kita akan melangkah pada yang ketiga, yaitu huruf R, ada yang disebut dengan rencana aksi, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya menarik ada kalimat, kalau begitu saya dalam waktu dekat akan segera menemui Pak Multazam. Kalimat ini disebutkan atau diucapkan oleh coach. Ini adalah sebagai wujud konkret bahwa dalam kalimat ini mempertegas bahwa ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan peran coach berhasil karena dapat memberi stimulan agar coach menemukan sendiri rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian yang poin 4 kita tahu ada yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, di sini ada kalimat yang bisa kita tangkap dari pembicaraan antara coach dan coach tadi, di mana coach menyampaikan kepada coachnya, luar biasa kamu nak, ternyata kamu pandai mencari solusi nak. Nah, agar pertemuan dengan Pak Multazam dapat terlaksana dengan baik, kira-kira kamu akan melibatkan siapa saja yang dapat membantu. Nah, kalimat yang diucapkan oleh coach ini atau yang disampaikan oleh Pak Yudi sebagai bentuk tanggung jawab kepada coach untuk merealisasikan rencana aksi dan menyelesaikan permasalahannya dengan Pak Multazam. Jadi kesimpulannya saya melihat dari fragmen tadi yang dilakukan oleh Pak Yudi dan Pak Usman dalam kasus 2, coach dapat memerankan dirinya sesuai dengan fungsi dan peran coach yang sebenarnya, sehingga coach dapat menemukan solusi dan persoalan yang dihadapinya. Nah, Tirta dapat menjadi jembatan keledai menemukan proses coaching secara komprehensif. Demikian yang bisa saya amati dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Usman dalam pembicaraan tentang kasus 2 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.